Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, Republik India pada Kamis malam pukul 22.30 waktu setempat. Presiden disambut sejumlah menteri negara untuk urusan luar negeri India. Duta Besar Republik India untuk RI, Duta Besar RI di New Delhi, serta Atase Pertahanan KBRI New Delhi. Kedatangan Presiden Prabowo juga disambut tarian tradisional India. Dari bandara, Presiden Prabowo menuju hotel tempatnya bermalam selama di New Delhi. Kunjungan Presiden ke India ini menandai babak baru dalam hubungan bilateral sekaligus memperingati 75 tahun kerjasama diplomatik Indonesia dan India. Warga negara Indonesia di India antusias menyambut Presiden Prabowo Subianto di hotel tempat Prabowo menginap. Mereka antusias sampai larut malam meski sudah menunggunya sejak sore hari. Presiden Prabowo Subianto beserta rombongan tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, Republik India pada Kamis malam pukul 22.30 waktu setempat. Dari bandara, Presiden Prabowo menuju hotel tempatnya bermalam selama di New Delhi. Sambutan hangat juga didapatkan Presiden Prabowo ketika tiba di hotel. Warga negara Indonesia di India yang sudah menunggunya sejak sore hari antusias menyambut Presiden ke-8 RI tersebut. Sejumlah WNI mengaku berkesan bisa bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Siapannya cukup seru dan menyenangkan, menegangkan. Karena sempat beberapa kali ada kabar delay, jadi kami udah excited. Udah excited berangkat. Besok, buat nunggu lagi. Menyambut Bapak. Senang sekali. Karena kami selaku mahasiswi di sini itu sama saja seperti perwakilan dari Indonesia dan senang sekali berkesempatan untuk menyambut Bapak Presiden dengan sangat dekat seperti tadi. Awalnya mungkin kita nggak nyangka lah bahwa Pak Prabowo bakal jabat tangan kita satu-satu, tapi ya kita semua bersyukur lah ya. Bersyukur banget punya presiden yang mau turun langsung sama rakyatnya. Mereka berharap kunjungan kerja Prabowo di India dapat berjalan dengan lancar, serta Indonesia di kepemimpinan Prabowo semakin baik lagi ke depannya. Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke India atas undangan perayaan Hari Republik India ke-76. Kunjungan kenegaraan ini juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India Drupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. Agenda tersebut akan membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan kerjasama kedua negara. Dari New Delhi, India, tim TV One mengabarkan. Salah satu agenda lawatan Presiden Prabowo Subianto adalah menghadiri perayaan Hari Republik India ke-76. Dalam perayaan tersebut, Presiden Prabowo menyebut 352 pasukan TNI dan Taruna Akademi Militer akan ikut memeriahkannya dengan sejumlah atraksi defile sebagai kontingen kehormatan. Berikut pernyataan Presiden Prabowo Subianto sebelum bertolak ke India. Hari Republik mereka yang ke-76, mereka juga mengundang pasukan kita, pasukan TNI yang akan ikut defile. Dan kalau tidak salah, kita mendapat tempat kehormatan kita yang paling depan dalam defile tersebut sebagai kontingen kehormatan. Yang hadir dari kita adalah 352 prajurit TNI dan para taruna dari Akademi Militer. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis atau di Yayasan Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, Kota Tangerang, Banten. Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut hangat oleh ratusan siswa yang antusias mengikuti program unggulan pemerintah tersebut. Sejumlah anak mengaku terbantu dengan adanya program makan bergizi gratis, lantaran mengirit uang jajan. Selain itu, mereka suka dengan menu
seperti ayam goreng, susu, dan sayuran. Ya, tak hanya meninjau makan bergizi gratis, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka hari ini memiliki sejumlah agenda kerja di Tangerang, Banten. Apa saja kegiatannya kita akan tanyakan kepada jurnalis TV One Rusdi Muslim. Selamat sore Rusdi, apa saja kegiatan Wapres Gibran Raka Buming Raka hari ini di Tangerang? Ya, baik Rita Zega, pemirsa selamat sore. Dapat saya kabarkan dari depan sekolah Yayasan Ki Hajar Dewantara. Betul, memang Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berencana melakukan kunjung kerja selama di Kota Tangerang, yaitu mengunjungi salah satunya tempat saya mengabarkan Yayasan Ki Hajar Dewantara, di mana di sekolah ini ada sekitar 1.300 makan bergizi gratis yang sudah berlangsung sejak tanggal 6 lalu. Dan Wakil Presiden Gibran juga mengunjungi serta memastikan bahwa gizi tercukupi bagi anak-anak siswa sekolah di Yayasan Ki Hajar Dewantara. Samping itu, usai mengunjungi sekolah Yayasan Ki Hajar Dewantara, Wakil Presiden juga melakukan sholat Jumat di Masjid An-Nur Pinang, Kota Tangerang. Dan setelah sholat, rencananya Wakil Presiden melaksanakan makan siang dan berencana akan melakukan kunjungan kerja ke Pasar Anyar, di mana Pasar Anyar ini merupakan nantinya akan menjadi pasar modern terbesar di Kota Tangerang. Samping itu, menjelang perayaan Hari Raya Imlek, Wakil Presiden juga sore ini berencana akan mengunjungi vihara tertua di Indonesia, yaitu Vihara Bontek Bio, di mana nanti di situ akan dilakukan pagelaran barongsai serta persiapan pekan Imlek. Demikian kita jaga. Ya, Rusdi, pada saat tadi meninjau makan bergizi gratis di salah satu sekolah, bagaimana respon dan antusias anak-anak di sana? Ya, kita juga sebenarnya memang anak-anak ini mendapatkan surprise yang mana kedatangan Wakil Presiden ini sebelumnya tidak direncanakan. Maka ketika Wakil Presiden datang, anak-anak begitu antusias menyambut dengan hangat. Hal ini seiring dengan memantau terkait pelaksanaan makan bergizi gratis. Sampai setelah kunjungannya, Wakil Presiden banyak juga para pelajar maupun siswa yang ingin berebut untuk melakukan bersuah foto. Hal ini karena memang mereka sangat gembira dengan dikunjungi oleh Wakil Presiden. Baik, melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Terima kasih, Rusdi Muslim. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke kabar lainnya. Komisi 10 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro. Rapat tersebut salah satunya membicarakan soal permasalahan atau kisru yang terjadi di internal Kemendikti-Saintek. Komisi 10 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Sejumlah agenda dibahas dalam rapat tersebut, salah satunya mengenai permasalahan yang terjadi di internal Kementerian Dikti dan Saintek. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai persoalan yang ada dalam Kemendikti-Saintek tidak berlanjut, sehingga dapat fokus dalam melaksanakan semua program yang telah dirancang. Sementara terkait dengan isu mutasi, lalu Hadrian mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu asalkan dilaksanakan sesuai dengan aturan. Meski demikian, pihaknya juga tidak akan ikut campur terlalu jauh terkait persoalan tersebut. Kisruh internal yang ada di Kemdikti-Saintek semua sudah selesai. Pak Menteri tadi sudah menyampaikan sudah tidak ada persoalan, sudah ada titik temu, dan kami di Komisi 10 mengharapkan agar kejadian itu tidak akan terulang lagi ke depan. Sebelumnya Senin lalu puluhan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggelar aksi di lobi gedung kantor kementerian di Jalan Pintu Senayan, Jakarta Pusat. Para pegawai menolak sikap arogan dan kasar yang diduga dilakukan oleh Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro terhadap para pegawainya. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda pemirsa. Hari keempat pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang terus berjalan. Dari titik kedua pembongkaran di Mauk Tanjung Kait, pagar bambu sebagian sudah dibongkar nelayan setempat. Meski masih ada banyak pasak pagar yang tertanam, namun sebagian besar bentuk pagar laut sudah terbongkar.
Untuk hari ini, para nelayan bersama TNI AL sudah mencabut sekitar 2 km pagar laut. Adapun pengerjaan pembongkaran masih menggunakan metode manual oleh para nelayan. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menuntut agar Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat segera mengungkap dalang di balik pagar laut di Tangerang sepanjang 30,12 km. Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bertekad untuk menyelesaikan kasus pagar laut Tangerang secepat-cepatnya. Komisi 4 DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait kasus pagar laut yang membentang lebih dari 30 km di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Hediati Soeharto menuntut agar Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat segera mengungkap dalang di balik pagar laut di Tangerang, Banten tersebut. Titik juga menambahkan pelaku harus membayar ganti rugi dan membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pembongkaran pagar laut. Agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pembuatan pagar ini di lautan yang sebetulnya tidak boleh dipagar, dikapling oleh siapapun. Kami minta supaya KKP mengungkapkan ini kepada masyarakat, karena masyarakat menunggu ini siapa. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan komitmennya dalam memberantas pagar laut di Tangerang usai rapat dengan Komisi 4 DPR RI. Ia juga berjanji bahwa pembongkaran pagar laut tidak akan mandek. Sakti menjelaskan bahwa ada 460 tim dari KKP, 750 tim dari TNI, serta partisipasi masyarakat dalam pembongkaran pagar laut di Tangerang. Ya, kalau bisa seminggu ke depan bisa selesai, kita akan segera selesaikan. Pokoknya secepatnya, betul-betul secepatnya. Kita buktikan saja, saya bekerja dan buktikan apa yang menjadi harapan masyarakat itu bisa terwujud. Hingga Jumat ini, pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten sudah memasuki hari keempat. Pembongkaran pagar sepanjang lebih dari 30 km tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI Angkatan Laut, Polri, Bakamla, KPLP, termasuk para nelayan setempat. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid melihat ada kejanggalan dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atau SHGB dan Sertifikat Hak Milik atau SHM pagar laut di kawasan pesisir pantai utara. Nusron Wahid menelusuri batas bibir pantai di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah diterbitkan 264 bidang SHGB. Dari jumlah tersebut, 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama milik PT Cahaya Inti Santosa, 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu, terdapat 17 bidang sertifikat hak milik di kawasan tersebut. Menteri ATR BPN mengaku berdasarkan PP nomor 15 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum 5 tahun, maka pihaknya memiliki hak untuk mencabut atau membatalkan tanpa proses perintah pengadilan. Dulu pihak yang ngukur pasti kena sanksi. Kok bisa material begitu kamu tetapkan? Pengawasannya Pak sekarang seperti apa Pak, biar tidak kecolongan seperti itu? Pengawasannya akan kami tingkatkan lebih ketat lagi dengan menggunakan
menggunakan prinsip manajemen risiko yang benar. Ya kan, ini pembelajaran juga buat kami di internal kami supaya pejabat kita, petugas kita lebih hati-hati. Sebetulnya dengan adanya aplikasi Bumi itu harus menjadi kesadaran semua aparatur di lingkungan BPN. Mau berbuat kesalahan manapun nggak bisa ngumpet hari ini dengan adanya aplikasi atau ada kesalahan itu. Kenapa? Semua orang bisa melihat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bela sungkawanya kepada para korban banjir dan longsor di Pekalongan. Prabowo juga telah memerintahkan BNPB untuk bergerak cepat dalam membantu para korban bencana. Bencana banjir dan longsor di Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah turut mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelum berangkat ke India Kamis sore, Presiden menyempatkan diri menyampaikan rasa bela sungkawanya untuk para korban di Pekalongan. Menurut Prabowo, dirinya telah meminta Kepala BNPB dan jajarannya untuk bergerak cepat dalam menangani musibah tersebut. Dan pada kesempatan ini pula saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah bencana banjir dan longsor di Pekalongan, Jawa Tengah yang mengakibatkan korban jiwa. Saya sudah tugaskan langsung Kepala BNPB dan aparatnya untuk bergerak cepat di lokasi, membantu pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk meyakini bahwa segera ada tindakan bantuan dan semua bantuan harus cepat dan tepat sasaran. Prabowo menambahkan, ia akan terus memantau perkembangan proses evakuasi dan penanganan pasca bencana di Pekalongan meski sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Dari Jakarta, Fatima Albar, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Anda kembali menyaksikan kabar Merah Putih. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional untuk mensukseskan program makan bergizi gratis. Nantinya BPOM akan membantu mengawasi kualitas makanan yang ada di dalam menu makan bergizi gratis. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Badan Gizi Nasional dilakukan di kantor BPOM Johar Baru, Jakarta Pusat. Dengan penandatanganan ini, BPOM bakal terlibat dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. BPOM akan fokus menjaga kualitas makanan sehingga penerima manfaat program ini aman dan terjamin. Ini adalah wilayah kompetensinya Badan Pangan, Badan POM, BPOM, sehingga kami akan menyelenggarakan itu dengan sebaik-baiknya, tetapi kemudian pengawasan, monitoring, evaluasi, mitigasi itu adalah wilayah kerja BPOM. Saya kira BPOM akan menjadi bagian yang terkenal dari program ini, terutama menjamin agar penerima manfaat aman dari segala aspek. Dengan adanya MOU ini, BPOM bisa memberikan dukungan secara maksimal kepada Badan Gizi Nasional untuk menjalankan program unggulan dari Presiden Prabowo itu. BPOM akan membantu dalam evaluasi aspek higienis yang baik. Kesepakatan kami antara Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan Badan Gizi Nasional dalam program makan bergizi gratis telah kami tanda tanganin. Itu merupakan manifestasi komitmen kami yang sebetulnya sejak awal kami dilantik bersama-sama telah ada, yaitu Badan Gizi Nasional akan bekerja seiring bersinergi secara maksimal untuk kepentingan bangsa. Dengan nota kesepahaman ini, BPOM memiliki kompetensi dalam bidang pengawasan obat dan makanan, diharapkan dapat melakukan pengawasan sebaik mungkin. Dari Jakarta, Ari Kurniansyah, TV One mengabarkan.
Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia turut ambil bagian dalam program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Uniknya, program tersebut dilakukan secara mandiri dengan menggunakan dana konsorsium pengusaha. Ratusan siswa SD Negeri Cipayung 1, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai menerima manfaat program makan bergizi gratis. Kali ini, mereka mendapat makanan bergizi gratis dari Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI). Para siswa tampak antusias menerima menu makan bergizi gratis itu. Program makan bergizi gratis kali ini dilakukan secara mandiri oleh Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia. Mereka menyiapkan lebih dari 1.000 porsi untuk siswa di 3 sekolah. Menurut Ketua Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia, Isra Sanaki, kegiatan ini dilakukan untuk turut membantu dan mensukseskan program dari Presiden Prabowo Subianto. Karena ini mandiri, kami dari Badan Komunikasi Desa, kami punya konsorsium pengusaha. Di bawah naungan koperasi BKNDI mandiri, kurang lebih ada 1.000 pengusaha di bawah kami, naungan kami, binaan kami. Ini bagian daripada infak kami yang kami berikan terhadap program makan bergizi ini. Mungkin ke depan, termasuk pemerintah, CSR maupun lembaga-lembaga tinggi negara yang memang kami turut partisipasi untuk mengelola dana APBN pun, insya Allah kami siap. Selain di wilayah Jawa Barat, program makan bergizi gratis mandiri rencananya juga akan dilakukan di provinsi lain. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyambut baik kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan pembatasan usia penggunaan sosial media. Hal ini dilakukan untuk mencegah anak-anak di bawah umur mengkonsumsi konten-konten media sosial yang tidak tepat. Pembatasan ini juga diharapkan dapat memunculkan konten-konten yang sesuai budaya bangsa dan dapat dikonsumsi anak-anak. Bahwa medsos itu yes, kita tidak menolak media sosial karena itu sebuah keharusan, tetapi memang ada beberapa yang dikira itu madorot, mungkin coba diatur, tapi yang manfaat jalan terus. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso meluncurkan pameran IFINA 2025. Pameran tahunan berskala internasional ini merupakan kesempatan bagi para pelaku di industri mebel, kerajinan, dan dekorasi rumah untuk mempromosikan hasil produknya. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri IFINA atau International Furniture and Craft Fair 2025 resmi diluncurkan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso di Auditorium Kementerian Perdagangan Jakarta. IFINA merupakan pameran industri desain dan furnitur berskala internasional yang akan digelar pada bulan September mendatang. Selamat pagi. Dalam sambutannya, Menteri Perdagangan berharap IFINA mampu meningkatkan level industri mebel dan home decor Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Mendak optimis kolaborasi pelaku usaha dengan pemerintah ini dapat meningkatkan keuntungan sebesar 7,1% dibandingkan dengan tahun 2024 yang hanya 2,9%. Dan kita akan sukseskan. Jadi ini sebenarnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, ya, bagaimana kita bersama-sama meningkatkan ekspor yang kita targetkan tahun ini sebesar 7,1%. Ya, saya kira kalau kami optimis, ya, walaupun tahun kemarin itu 2024 2,29% naiknya, tapi tahun ini 7,1 kami optimis karena bersama-sama dengan pelaku usaha, kita bersama-sama kemarin juga kita dengan GPII, ya, saya kira semua Pak, ya, semua asosiasi
yang mendorong ekspor ini kita ajak bekerja sama. Sementara itu, Ketua Umum Asmindo, Dedi Rohimat, mengatakan bahwa IFINA sudah memasuki tahun pelaksanaan yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Kali ini IFINA Plus, yang dimana kita akan menggabungkan antara ekspor dan juga dalam negeri, dan juga HoReCa. Jadi kita lihat dalam negeri ini banyak sekali produk-produk yang datang dari luar negeri, sehingga saya pikir kita harus memperkuat juga dalam negeri supaya lokal ini membeli barang-barang produk dalam negeri. Menteri Perdagangan berharap pameran IFINA tahun ini dapat menarik minat membeli dari mancanegara. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. IFINA 2025, a showcase of Indonesia. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga secara resmi mengukuhkan ketua baru dalam program Generasi Berencana atau Genre yang merupakan program unggulan dari Kemenduk Bangga. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga terus memperkuat komitmennya dalam membangun generasi muda yang berkualitas melalui program Generasi Berencana Genre. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji secara resmi mengukuhkan kepengurusan Pusat Genre periode 2024-2026 di Gedung Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kebonpala, Jakarta Timur. Dalam acara tersebut, Kemenduk Bangga turut mengundang utusan khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad untuk memberikan motivasi kepada pengurus genre yang baru dikukuhkan. Menurut Wihaji, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja dalam perencanaan kehidupan, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan karir. Terima kasih anak-anak muda dan anak SMA umur 10 tahun sampai 24 tahun yang kita sebut dengan generasi berencana. Kenapa saya undang A.A. Raffi ini? Beliau saya kira ditunjuk Pak Presiden sebagai inspirasi anak muda. Tadi beliau sudah luar biasa memberikan keynote speech tentang masa depan, persiapan ketika jadi anak muda dan sebagainya. Saya kira ini menjadi semangat baru buat anak-anak muda, terutama yang besar harus melalui proses, tidak ujuk-ujuk. Generasi Berencana merupakan program unggulan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang berfokus pada edukasi dan pengembangan remaja untuk mencegah terjadinya permasalahan di bidang kesehatan reproduksi remaja, pernikahan dini, seks pranikah, dan penyalahgunaan narkoba. Wihaji menekankan pentingnya peran generasi muda dalam membangun masa depan bangsa. Dari Jakarta, Novan Santoso, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kementerian Agama meminta pendampingan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pendampingan ini bertujuan untuk mengentaskan terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar beserta Badan Penyelenggara Haji dan Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih. Menak Nasaruddin Umar menyampaikan kehadirannya ke KPK dalam rangka meminta kepada Komisi Anti Rasuah ini dalam pendampingan pelaksanaan ibadah haji, mulai dari pendaftaran, pengadaan operasional di Arab Saudi, hotel, dan transportasi untuk mengantar para jamaah haji. Nasaruddin juga menjelaskan Kementerian Agama telah menyampaikan kepada KPK apa yang akan menjadi potensi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ini yang kedua kalinya. Hal-hal apa yang perlu kami mintakan pendampingan ya pelaksanaan haji ini, mulai dari pendaftaran itu kan juga banyak hal yang berpotensi masalah ya. Benarkah nomor urutnya itu gilirannya haji tahun ini ya? Benarkah kalau misalnya ada yang meninggal maka pendampingnya atau penggantinya siapa dan prosedurnya seperti apa? Termasuk juga di luar negeri seperti di Saudi Arabia, di situ kan ada
pengadaan, kita perlu juga pendampingan pada misalnya pengadaan kendaraan operasional, kemudian juga ada penginapan hotel ya, para jamaah. Pemirsa, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengunjungi Desa Wisata Wukirsari, Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang meraih Best Tourism Village tahun 2024. Dalam kunjungannya, Menpar berpesan warga terus mengembangkan potensi desa tersebut. Keberhasilan Desa Wukirsari di Kabupaten Bantul, Yogyakarta meraih penghargaan Best Tourism Village tahun 2024 mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Ia pun menyempatkan diri untuk mengunjungi Desa Wisata Wukirsari untuk bertemu dengan warga dan para pelaku ekonomi kreatif di desa tersebut. Sekali kami juga menjual paket wisata untuk Dalam kesempatan itu, Putri Wardana yang didampingi oleh Wamen Pariwisata juga melihat aneka produk kerajinan di desa tersebut. Mereka juga mengunjungi Kampung Batik Giriloyo yang selama ini memproduksi batik tulis klasik motif khas Keraton Yogyakarta. Bahkan Menteri Pariwisata berkesempatan untuk belajar membatik dan membubuhkan tanda tangannya di selai kain batik dengan menggunakan canting. Putri Wardana berpesan agar batik tulis klasik di desa ini tetap dilestarikan dan dikembangkan. Bagaimana coba tadi dari rapi ya? Berarti nggak mudah itu batik. Jadi saya mengapresiasi ibu-ibu itu yang kalau bikin rapi-rapi gitu luar biasa. Dan mudah-mudahan ini dapat dilestarikan dengan mendidik anak-anak muda untuk mau membatik. Kan budaya kita. Kesulitannya apa tadi waktu batik, Ibu? Kenapa? Kesulitannya apa tadi waktu batik? Kesulitannya itu pegang cantingnya gampang nggak? cantingnya sih gampang, cuma nepes dulu kalau kebanyakan. Dalam kesempatan itu, Menteri Pariwisata juga berharap agar Desa Wisata Wukirsari bisa mempertahankan prestasinya dengan meningkatkan potensi wisata di desa tersebut. Ia berharap Desa Wisata Wukirsari juga mampu mendorong geliat pariwisata Indonesia di mata dunia. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Putranto bertemu dengan Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Kedatangannya untuk menjalin kerjasama antara PBNU dengan pemerintah dalam pelaksanaan program pemerintah. Pak, ini momentonya NU, Pak. Ini menggambarkan. Kedatangan Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto di kantor PBNU di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat disambut langsung oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Terima kasih. Kunjungan Kepala Staf Kepresidenan ini dilakukan untuk mengajak NU bekerja sama di berbagai bidang atau program pemerintah. Atas tawaran kerjasama itu, Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyatakan siap membantu dan mendukung program pemerintah. Kemudian banyak hal yang kita bicarakan tadi, terutama bagaimana bisa kita sama-sama membangun manusia Indonesia seutuhnya, tentunya mulai bidang beliau. Tadi saya coba untuk komunikasikan dengan Kementerian Pertanian yang bisa digarap oleh teman-teman dari NU sehingga bisa lebih jauh lebih mandiri, artinya punya kesempatan yang baik untuk meningkatkan di lingkungan beliau untuk kemakmuran tentunya Pak ya, untuk masyarakat, untuk para santri dan sebagainya. Atas tawaran kerjasama itu, Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyatakan siap membantu dan mendukung program pemerintah. Bersedia membantu kami dalam mengkomunikasikan apapun yang relevan dalam soal antara NU dengan pemerintah. Ke depan NU tentu akan butuh lebih banyak bantuan lagi dari Pak KSP terkait pelaksanaan program-program kerjasama antara NU dengan pemerintah. Karena ke depan saya kira akan ada banyak sekali program yang merupakan kerjasama NU dengan pemerintah. Ia berharap kerjasama antara pemerintah dengan PBNU dapat terjalin dengan baik.
Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan akan mengevaluasi 280 proyek strategis nasional yang disusun di era Presiden Joko Widodo. Rencana pemerintah untuk meninjau ulang proyek strategis nasional yang dicanangkan di era Presiden Joko Widodo disampaikan oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono usai memimpin rapat koordinasi optimasi kebandarudaraan di Bandara Ngurah Rai, Bali. AHY mengatakan PSN harus terus dievaluasi dari waktu ke waktu agar kedepannya PSN dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut AHY, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar 280 PSN diperiksa kembali satu persatu. Tak hanya Kemenko Infrastruktur, evaluasi PSN juga melibatkan Kemenko Perekonomian dan semua kementerian lembaga terkait. Pemerintah juga akan menganalisa proyek strategis nasional yang memiliki masalah yang perlu diselesaikan. PSN, proyek strategis nasional, ini memang harus terus direview dari waktu ke waktu. Arahan dari Bapak Presiden Prabowo memang dari 280 sekian list PSN, kita harus cek lagi satu persatu. Ini tentu tidak hanya Kemenko Infrastruktur, tapi juga Kemenko Ekonomi dan semua kementerian lembaga yang terkait penentuan PSN di pemerintahan sebelumnya. Kita akan review dengan baik. Tujuannya adalah meyakinkan ya semuanya on the track dan masih sesuai dengan semangatnya. PSN itu harus yang benar-benar strategis, yang benar-benar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Jadi kita akan lihat itu dengan baik dan sekaligus dicari ataupun dilihat apakah ada masalah-masalah dan hal-hal yang perlu kita selesaikan. Dengan evaluasi ini, diharapkan PSN yang terrealisasi benar-benar strategis dan langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, kabar Merah Putih akan kembali. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, Republik India pada Kamis malam pukul 22.30 waktu setempat. Presiden disambut sejumlah menteri negara untuk urusan di luar negeri India, Duta Besar Republik India untuk RI, Duta Besar RI di New Delhi, serta Atase Pertahanan KBRI New Delhi. Kedatangan Presiden Prabowo juga disambut tarian tradisional India. Dari bandara, Presiden Prabowo menuju hotel tempatnya bermalam selama di New Delhi. Kunjungan Presiden ke India ini menandai babak baru dalam hubungan bilateral sekaligus memperingati 75 tahun kerjasama diplomatik Indonesia dan India. Warga negara Indonesia di India antusias menyambut Presiden Prabowo Subianto di hotel tempat Prabowo menginap. Mereka antusias sampai larut malam meski sudah menunggunya sejak sore hari. Presiden Prabowo Subianto beserta rombongan tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, Republik India pada Kamis malam pukul 22.30 waktu setempat. Dari bandara, Presiden Prabowo menuju hotel tempatnya bermalam selama di New Delhi. Sambutan hangat juga didapatkan Presiden Prabowo ketika tiba di hotel. Warga negara Indonesia di India yang sudah menunggunya sejak sore hari antusias menyambut Presiden ke-8 RI tersebut. Sejumlah WNI mengaku berkesan bisa bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Siapanya cukup seru dan menyenangkan, menegangkan. Karena sempat beberapa kali ada kabar delay, jadi kami udah excited. Udah excited berangkat. Wah, nunggu lagi. Iya. Menyambut Bapak. Senang sekali. Karena kami selaku mahasiswi di sini itu sama saja seperti perwakilan dari Indonesia dan
senang sekali berkesempatan untuk menyambut Bapak Presiden dengan sangat dekat seperti tadi. Awalnya mungkin kita nggak nyangka lah bahwa Pak Prabowo bakal jabat tangan kita satu-satu, tapi ya kita semua bersyukur lah ya. Bersyukur banget punya presiden yang mau turun langsung sama rakyatnya. Mereka berharap kunjungan kerja Prabowo di India dapat berjalan dengan lancar, serta Indonesia di kepemimpinan Prabowo semakin baik lagi ke depannya. Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke India atas undangan perayaan Hari Republik India ke-76. Kunjungan kenegaraan ini juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India Drupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. Agenda tersebut akan membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan kerjasama kedua negara. Dari New Delhi, India, tim TV One mengabarkan. Hari keempat pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang terus berjalan. Dari titik kedua pembongkaran di Mauk Tanjung Kait, pagar bambu sebagian sudah dibongkar nelayan setempat. Meski masih ada banyak pasak pagar yang tertanam, namun sebagian besar bentuk pagar laut sudah terbongkar.